Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami dari kelompok 4, kami di sini dengan saya Ferdi Yusri Hilkam Sarsono dengan NIM 19021010 2005. Ada Widari Kusuma dengan NIM 19021010 2007 dan juga Novia Rohma dengan NIM 19021010 2038. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang suhu dan kalor pada siswa kelas 10 ya, sasaran materinya dengan menerapkan keterampilan bertanya kepada siswa dan juga keterampilan berdiskusi kepada siswa. Baik, akan saya mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Mas Ilman, Mas Krisna, Mas Ferdi, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi suhu dan kalor. Nah, sebelum itu apakah ada yang tahu apa itu suhu? Saya ingin menjawab Pak. Silakan Mas Krisna. Menurut saya suhu itu merupakan sesuatu yang menunjukkan tingginya temperatur. Kalau menurut saya, suhu itu merupakan besaran yang menjurus ke temperatur suatu benda, Pak. Oke, siap. Bisa diterima juga. Untuk Mas Ilman bagaimana? Apakah ada pendapat lain? Dari saya jawabannya kurang lebih sama kayak jawabannya Mas Krisna sama Mas Ferdi Pak. Oke, bisa. Oke, untuk suhu itu apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, itu bisa dilihat di PPT. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Terus, apa Pak alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Nah, skala termometer itu banyak. Ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, untuk di Indonesia sendiri, apakah ada yang tahu kita memakai skala apa? Kalau di Indonesia setahu saya itu menggunakan Celcius, Pak. Nah, 100 untuk Mas Krisna. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, itu bisa dilihat ya. Dari 4 suhu atau 4 skala termometer, itu ada batas bawah dan batas atas yang menunjukkan titik beku air dan titik di air ya. Titik beku air dari Celcius ada 0 derajat, Fahrenheit 32, Kelvin 273 dan Reaumur adalah 0 derajat. Nah, untuk Reaumur, untuk titik didihnya ada 80, Kelvin ada 373 dan Fahrenheit ada 212 derajat. Lalu untuk Celcius ada 100 derajat. Selanjutnya, nah ini bisa dilihat ya. Misal nih, apa sih hubungan antara skala termometer gunanya? Nah, untuk tadi kan sudah disebutkan Mas Krisna ya, di Indonesia itu kan menggunakan termometer Celcius. Nah, misal orang Barat atau orang Eropa itu kan mereka menggunakan Fahrenheit. Nah, dengan menggunakan termometer mereka untuk mengukur suhu di Indonesia, apakah suhunya sama? Nggak sama kan jelasnya. Maka dari itu hubungan skala termometer itu sangat penting. Nah, ini hubungan skala termometer ada di tabel ini. Misal dari Fahrenheit kita akan ubah ke Reaumur. Maka suhu yang tertera di termometer Fahrenheit akan kita kurangi dengan 32, lalu kita kalikan dengan 4/9 ya. Untuk yang lainnya atau konversi yang lainnya bisa dilihat di tabel tersebut. Silakan dilanjut. Nah, ayo loh kita berdiskusi.
dengan tabel yang tadi atau hubungannya juga. Jika dalam skala Kelvin menunjukkan 293 derajat Kelvin, nah, angka ini akan sesuai dengan skala Fahrenheit sebesar, nah, coba kita lihat di slide sebelumnya. Nah, saya mau tanya nih ke Mas Krisna, mau pakai perbandingan yang mana? Kalau seperti tadi. Baik Pak, kalau menurut saya kan dari soal itu hubungan antara Kelvin dengan Fahrenheit, sehingga untuk rumus yang digunakan mungkin yang itu 9/5 dikali TG minus 273 plus 32. Ah, baik. Ini paham ya saya kira. Kita lanjut ke pembahasan soalnya agar lebih paham. Dua slide selanjutnya. Nah, itu dilihat tuh. 3 min 273 dengan F dikurangi 32 dan 5/9. Saya mau tanya nih ke Mas Iman. 5/9 itu dapat dari mana, Mas? Dari rumusnya tadi, Bapak. Kok bisa dari rumusnya? Kalau gitu kan bisa semuanya dari rumusnya. Ada yang mau meluruskan siapa? Saya Kita Pak, menurut diskusikan saya, bareng. ya Pak, menurut saya dari tabel rumus yang telah ditampilkan tadi itu Pak, dari Kelvin ke Fahrenheit seperti itu. Betul. Nah, seperti yang disampaikan Mas Krisna dan juga Mas Ferdi, rumusnya kita menggunakan seperti itu juga ya. Dengan suhu Kelvinnya itu kita kurangi dengan 273. Lalu kita kalikan silang dengan 5/9. Nah, itu bisa dilihat hasil dari pengurangan 293 dikurangi 273, hasilnya 20 ya. Terus kita kalikan silang dengan 5/9, dengan 20 dikali 9 kita taruh di ruas kanan, F-32 kita taruh di ruas kiri dengan dikalikan 5. Saya mau tanya lagi, untuk 20 sama 5 kok hilang itu ya? Kok moro-moro jadi 4 kok di ruas kanan? Ada yang bisa? Menurut saya perbandingan itu Pak, penyederhanaan dari 5 dan 20 saja kan menghasilkan 1 dan 4. Nah, betul untuk Mas Krisna. Jadi angka 5 kita ubah ke ruas kanan menjadi pembagi dari 20 ya. Untuk itu maka hasilnya berubah menjadi 4 kali 9. Lalu ruas kiri di mana ada F-32, untuk min-32 nya kita ubah atau kita ganti menuju ruas kanan, dengan tanda negatifnya kita ubah juga menjadi plus. Didapatkan hasil 68 derajat Fahrenheit. Saya kira sudah paham dan jelas ya. Silakan ke slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada Bu Novia yang akan menjelaskan. Silakan Bu Novia. Oke, terima kasih ya Bapak Yusril. Sebelumnya apakah suara saya sudah dapat dengar dengan jelas? Sudah Bu. Oke, saya lanjut ya. Bersama saya kita akan membahas mengenai kalor. Oke, jadi apa itu kalor? Kalor merupakan energi panas yang dapat berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kalor juga mengalami perpindahan kalor. Nah, apa itu perpindahan kalor? Perpindahan kalor adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu atau temperatur di antara dua tempat yang berbeda. Nah, perpindahan kalor itu ada 3 macam. Oke, coba ya, Mas Krisna sebutkan apa aja itu. Ada konduksi, konveksi, sama radiasi. Oke, good. Mas Ferdi, bagaimana? Ya Bu, untuk jawaban saya seperti dengan Mas Krisna ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi seperti itu. Oke, Mas Ilman, ya Mas Ilman, bagaimana? Ya Bu, jawaban saya sama seperti jawaban-jawaban sebelumnya, ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, ya. Selanjutnya, Bu Widari slide-nya, oke. Nah, ya benar ya, jadi perpindahan kalor itu
itu ada 3. Pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi merupakan peristiwa perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi, konduksi itu perpindahan kalor yang mana peristiwa perpindahan panasnya itu terjadi akibat sentuhan langsung antara benda yang memiliki perbedaan suhu. Yang selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Biasanya konveksi itu terjadi pada zat cair dan zat gas ya. Dan yang ketiga ada radiasi. Jadi, radiasi merupakan perpindahan kalor yang tidak memerlukan perantara. Oke, apa bisa dipahami sampai di sini? Allah sudah Bu. Sudah Ibu. Ya Allah sudah Bu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah tidak. Saat ini belum Bu. Oke. Belum Bu. Next selanjutnya slide-nya Widari. Oke, nah ini ada sebuah percakapan ya. Mengapa saat berada di sekitar api unggun tubuh kita akan terasa lebih hangat? Nah, coba kalian diskusikan ya. Berhubung di sini cuma ada Mas Firman, Mas Budi sama Mas Krisna, jadikan diskusi kelompok aja ya. Tapi nanti masing-masing anak itu mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Oke, saya beri waktu 5 menit, cukup kan ya? Oke, silahkan. Baik Bu. Oke, udah 5 menit ya. Jadi, apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, sudah. Bu. Sudah. Saya ingin dengar pendapat dari Mas Ilman dulu. Ya, bagaimana Mas Ilman? Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan? Jadi kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi dan beberapa benda dapat menjadi penghantar kalor sehingga menjadi sumber kalor. Nah, inilah berarti kejadian tersebut termasuk radiasi karena radiasi merupakan perpindahan kalor yang dimana tidak memerlukan perantara. Gitu, Bu. Oke, good. Kalau Mas Ferdi bagaimana? Apakah ada perbedaan atau persamaan? Coba jelaskan. Ya, Bu, kalau menurut saya jawabannya hampir sama dengan Mas Ilman, yaitu tergolong radiasi. Karena radiasi sendiri itu merupakan suatu perpindahan kalor yang tidak memerlukan perantara seperti itu, Bu. Oke, ya terakhir Mas Krisna. Coba Mas Krisna, bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya sih kurang lebih sama dengan Mas Ilman sama Mas Ferdi. Jadi untuk kejadian tersebut itu termasuk radiasi karena tidak memerlukan zat perantara sehingga panas yang dihasilkan oleh api unggun itu akan terasa panas di tubuh. Oke, good. Terima kasih ya semua. Nah, penjelasannya ada di slide berikutnya ya. Oke, Bu Widari tolong. Nah, jadi peristiwa di atas itu dapat dikategorikan dalam peristiwa radiasi. Mengapa? Karena adanya perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh kita itu secara radiasi. Walaupun di sekitar kita terdapat udara yang dapat memindahkan kalor secara konveksi, tetapi udara merupakan penghantar kalor yang buruk atau bisa disebut dengan isolator. Nah, dengan demikian, rasa hangat yang disebabkan oleh api unggun itu murni dari proses radiasi. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Bagaimana Mas Ilman, Mas Ferdi, dan Mas Krisna? Apakah sudah jelas? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Ibu. Sudah Bu, sejauh ini sudah jelas. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk materi selanjutnya akan disampaikan sama Bu Widari. Silakan Bu Widari. Ya, baik. Terima kasih, Bu Novia. Halo semuanya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Ferdi dan Bu Novia mengenai suhu dan kalor. Nah, selanjutnya supaya kita mampu memahami lebih dalam tentang perpindahan kalor ini,
kita coba mendiskusikan ya, mengelompokkan berdasarkan jenis perpindahan kalornya, peristiwa-peristiwa di bawah ini itu termasuk ke dalam perpindahan kalor apa? Yang pertama ada ceret yang menjadi panas ketika diletakkan di atas kompor yang menyala. Coba Mas Ferdi, ya, ini disebut peristiwa apa? Konduksi, konveksi kah, atau radiasi? Ya Bu, kalau menurut saya peristiwa ceret menjadi panas ketika diletakkan di atas kompor yang menyala itu termasuk peristiwa konduksi, Bu. Nah, betul sekali. Nah, ceret yang jadi panas ketika diletakkan di atas kompor ini kan ada sentuhan langsung ya dengan apinya. Jadi, peristiwa ini tuh termasuk konduksi karena dihantarkan secara langsung. Jadi ada sentuhan langsung. Yang lainnya paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Yang selanjutnya ada peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut. Ya gimana Mas Ferdi? Mas Ilman, coba Mas Ilman. Ini termasuk peristiwa apa? Peristiwa perpindahan kalor yang apa? Konveksi, Bu. Konveksi ya. Kenapa konveksi? Halo, Mas Ilman. Yang lain? Halo. Halo. Karena perpindahannya itu terjadi melalui zat, Bu. Nah, iya. Kalau perpindahannya melalui zat itu bisa saja konduksi atau konveksi. Kenapa termasuk konveksi? Mungkin saya ingin membantu menjawab ya, Bu. Silakan Mas Krisna. Menurut saya itu konveksi karena partikel-partikelnya itu ikut semua gitu, Bu. Jadi dari angin darat ke angin laut itu seluruh partikel angin yang ada di situ itu ikut semua. Nah, betul sekali. Kan tadi dijelaskan oleh Bu Navia kalau konveksi itu partikel penghantarnya itu ikut bersama kalornya. Nah, dalam peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut ini kan panas bergerak bersama partikel gas atau udara. Nah, akibatnya terjadi perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya yaitu gas atau udara itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Mas Adi, ini termasuk radiasi, konveksi, atau konduksi? Ya Bu, kalau menurut saya peristiwa tersebut termasuk peristiwa yang radiasi, tergolong radiasi seperti itu, Bu. Gimana yang lain? Apakah sama? Iya, Bu, setuju, Bu. Radiasi. Iya, Bu. Bagus sekali. Sepertinya semuanya memang sudah paham ya, karena sinar matahari ini sampai ke bumi kan secara langsung. Udara itu kan dianggap ini isolator. Jadi ya termasuk peristiwa radiasi. Yang nomor 4 tadi sudah sempat dibahas. Ini termasuk peristiwa radiasi ya. Jadi api unggun menghangatkan badan kita, itu termasuk radiasi. Selanjutnya ada mesin motor dan mobil menjadi panas ketika dinyalakan. Termasuk peristiwa apa, Mas Krisna? Menurut saya termasuk peristiwa konduksi, Bu. Karena partikel yang dihasilkan oleh mesin tersebut tidak ikut, partikel-partikelnya itu tidak ikut gitu. Ya, partikel yang digunakan sebagai perantara itu tidak ikut, jadi hanya dilewati saja, hanya menjadi perantara. Jadi yang mesin motor dan mobil itu bisa jadi panas, itu termasuk peristiwa
konduksi. Nah, terima kasih semuanya telah bisa menjawab peristiwa-peristiwa ini semua. Saya kembalikan kepada Mas Ferdi. Nah, baik, terima kasih Bu Widari, Bu Novia juga, dan juga anak-anak yang saya kira sudah paham ya untuk materi Sudan Kalor, sedikit pengantar ya. Oke, semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat ilmunya untuk kehidupan dari murid-murid ini, dan saya harap kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Kelas ini akan saya tutup. Nah, sebelum kita akhiri kelas ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Widari, Bu Novia, dan juga anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Nah, oke, itu tadi adalah bagaimana kami menerapkan keterampilan menjelaskan dan juga keterampilan untuk berdiskusi bersama peserta didik dalam materi Sudan Kalor. Saya kira itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.